Dua, tiga. Baik kawan-kawan, selamat siang semuanya. Saya kembali perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Hamdani. Kawan-kawan bisa memanggil saya itu Bang Ham, Bang Dani juga boleh, Bang M pun juga boleh, karena nama saya M itu cuma M ya, bukan Muhammad, bukan atau semacam lah, bukan. Nah, jadi saya berasal dari Kabupaten Sekadau. Ada yang tahu Sekadau? Tahu Sekadau. Nah, saya sama seperti kakak-kakak di belakang. Saya berasal dari jurusan teknologi pendidikan teknologi informasi Universitas PGRI Pontianak semester 4. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum kita masuk ke webnya, jadi saya minta waktu sedikit kepada kawan-kawan, waktu 5 menit. Saya akan menjelaskan apa itu tentang komponen dasar komputer, karena hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, sebelumnya udah dapat belum pembelajaran tentang komponen dasar dari sebuah komputer? Udah belum? Udah. Nah, ada yang tahu namanya motherboard? Tahu motherboard? Nah, motherboard menurut kawan itu gunanya untuk apa motherboard? Mama. Nah, sesuai dengan namanya itu adalah mother atau ibu kan. Bahasa Indonesianya mother itu adalah itu asli terjemahnya itu ibu. Nah, jadi penggunaan motherboard itu adalah menampung semua untuk seperti RAM, GPU, sama semacam lah yang istilahnya yang bisa dipasarkan di motherboard. Nah, terus ada yang namanya RAM. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu juga RAM itu apa kan. RAM itu adalah singkatan dari Random Access Memory, yang gunanya itu adalah menyimpan data sementara sebelum dikirimkan atau diinputkan kepada monitor. Nah, kalau biasanya kalau dilihat di HP itu beda-beda teman-teman. RAM di HP sama di komputer itu beda-beda. Nah, kegunaan juga beda-beda. Terus yang ada namanya juga CPU atau Central Processor Unit. Nah, itu adalah gunanya untuk sebagai otak, sebagai perintah. Misalnya data ini mau dikirimkan ke motherboard dulu kah, atau ke RAM dulu, nanti dikirim atau enggak ke output dari sebuah komputer tersebut. Nah, gitu teman-teman. Terus perangkat selanjutnya itu adalah GPU. Nah, gunanya GPU ini adalah untuk menampilkan data yang dihasilkan oleh RAM. Nah, misalnya ada data yang kita input, RAM yang memberikan data tersebut kepada GPU, terus GPU yang memproses gambar tersebut. Nah, seperti itulah analogi dari komponen dasar dari sebuah komputer. Nah, mungkin tadi siapa, Albert ya? Nah, Albert boleh kirim linknya ke kawan-kawan? Udah kan? Nah, boleh kawan-kawan itu login. Nah, loginnya itu register dulu ya. Jadi kawan-kawan yang belum ada belum ada akun. Nah, kawan-kawan itu registrasi dulu. Nah, kan ada menu login sama registrasi. Nah, kawan-kawan login dulu, registrasi siswa. NISN. Ada yang hafal NISN ya? Tidak ada. Oh, gini aja. NISN itu sebagai ID, sebagai pembeda. Misalnya Albert sama abang ini itu sebagai pembeda aja. Jadi itu ID itu boleh kalian isi asal kalian ingat. Misal NISN-nya cuma 1030. Nah, bebas-bebas aja. Soalnya nanti itu database akun kalian itu akan dikirim ke kami, bukan ke istilahnya bukan ke pusat gitu. Nah, jadi kalian bebas aja buat registrasi akunnya itu. Untuk terutama di NISN ini. Nah, yang penting tuh NISN yang kalian buat tuh diingat betul-betul gitu. Nanti login tuh pakai itu. Bebas. Minimal tuh 4 kalau tidak salah. Mungkin untuk pengenalan
dan websitenya nanti akan dijelaskan oleh Lani.